Hai teman-teman Info Sore, siapa sangka bencana semburan lumpur Lapindo ternyata menyimpan harta karun luar biasa. Sebelum bahas soal harta karun, kita lihat dulu sejarahnya. Semua bermula dari sebuah lokasi pengoboran gas milik PT Lapindo Brantas yang ada di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Jaraknya sekitar 35 km dari Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Pada 29 Mei 2006 terjadi semburan gas disertai lumpur panas dengan suhu 60 derajat Celcius. Penyebab bencana besar ini masih jadi misteri. Namun ada fakta bahwa 11 hari sebelum semburan gas terjadi, PT Lapindo Brantas sudah diingatkan tentang pemasangan pipa selubung yang seharusnya dipasang sebelum pengeboran. Hanya saja Lapindo sebagai pihak operator proyek belum memasang casing yang seharusnya jadi syarat penting keselamatan pengeboran. Berbagai upaya menghentikan kebocoran gas sudah dilakukan tapi sia-sia. Akibat insiden ini puluhan ribu rumah warga tergenang dan penghuninya harus mengungsi. Tentu saja ini juga berdampak ke lahan sawah dan tambak di sekitarnya. Puluhan pengusaha juga terpaksa gulung tikar dengan ganti rugi yang masih belum lunas diterima. Soal harta karun, ternyata ada indikasi ditemukan mineral logam tanah jarang atau rare earth element di lumpur Lapindo. Logam satu ini adalah elemen yang terdiri dari 17 unsur logam. Kalau dalam sistem periodik kimia, logam tanah jarang masuk dalam golongan aktinida dan lantanida. Manfaatnya tak tergantikan, terutama dijadikan sebagai komponen pembuatan pesawat luar angkasa, lampu berenergi tinggi, semikonduktor untuk alat elektronik seperti ponsel dan komputer, turbin angin, sampai sistem sonar. Logam tanah jarang ini juga bisa jadi poros bahan baku energi terbarukan dunia loh. Itulah kenapa teman-teman, rare earth ini bisa dihargai sangat mahal, bahkan jauh di atas emas dan platina. Secara statistik, kandungan logam tanah jarang dan logam langka seperti neodymium yaitu sekitar 1.285.000 yen per ton, atau kalau dirupiahkan sekitar 2,92 miliar rupiah. Wah, benar-benar harta karun kan? Nah teman-teman, potensi harta karun dari lumpur Lapindo ini pernah diteliti oleh tim riset dari Institut Teknologi 10 November, sebuah universitas di Surabaya, Jawa Timur. Menurut pakar geologinya, awalnya eksperimen di beberapa titik menunjukkan ada kandungan litium dari lumpur Lapindo. Litium ini termasuk logam critical raw material yang juga penting untuk industri seperti bahan baku pembuatan baterai. Di samping itu, Badan Geologi Kementerian SDM Republik Indonesia menganalisis potensi adanya logam tanah jarang atau rare earth element. Hanya saja jumlahnya diduga lebih sedikit daripada litium. Tapi data dan analisis ini masih sangat mentah dan perlu penelitian lebih mendalam lagi untuk memastikan. Jika benar ada pun, perlu dipastikan juga apakah ada nilai ekonomis untuk dikembangkan lebih lanjut. Oke, jadi lumpur Lapindo punya potensi mengandung logam berharga, bahkan harganya bisa di atas emas. Sekarang pertanyaannya, bagaimana status dan kepemilikan area yang memecahkan rekor sebagai bencana metana terbesar di bumi ini? Jadi, area lumpur Lapindo ini masuk dalam wilayah kerja Migas Brantas yang dikelola PT Minarak Brantas Gas. Tapi, tanah dan bangunan di area ini telah dibeli oleh PT Minarak Lapindo Jaya. Nah, Minarak ini adalah bagian dari grup Bakri. Namun tidak diketahui pasti siapa saja pemegang saham lain atas perusahaan ini. Yang pasti nih teman-teman, utang perusahaan ke negara sudah mencapai 2,23 triliun rupiah hingga 31 Desember 2020 lalu. Awalnya, perusahaan Bakri mendapat pinjaman sebesar 781,68 miliar rupiah pada tahun 2007 lalu. Pinjaman ini untuk ganti rugi bencana lumpur Lapindo. Namun hingga jatuh tempo perusahaan baru mencicil satu kali sebesar 5 miliar rupiah. Ini juga sangat berkaitan dengan ganti rugi untuk korban. Awalnya Lapindo sebagai perusahaan yang bertanggung jawab setuju memberikan ganti rugi 3,8 triliun rupiah sesuai peta area sebaran lumpur. Namun hingga kini masih banyak rakyat cilik yang menjerit karena belum mendapat ganti rugi sepantasnya, bahkan setelah 16 tahun berlalu. Oktober 2021 lalu, Koordinator Forum Komunikasi Korban Lumpur Sidoarjo yaitu Ahmad Basuni menegaskan masih ada 84 berkas belum lunas pembayarannya senilai 54 miliar rupiah. Kontroversi soal bencana lumpur Lapindo belum akan berakhir nih teman-teman. Di satu sisi ada potensi logam yang bisa dimanfaatkan untuk teknologi tingkat tinggi. Di sisi lain, bencana ini juga masih menyisakan utang triliunan rupiah.
Jadi masih terlalu dini ya teman-teman Info Sore untuk menyimpulkan kalau lumpur lapindo mengandung harta karun. Masih perlu penelitian dan eksperimen lebih banyak lagi untuk memastikannya. Nah itu tadi informasi tentang bencana yang berpotensi berubah jadi ladang harta karun di lumpur lapindo Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut kalian apakah harta karun ini akan jadi temuan luar biasa atau belum tentu bernilai ekonomis? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video Info Sore sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng ya, supaya teman-teman jadi yang pertama tahu kalau ada video menarik lain dari Info Sore. See you!